Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran kesetimbangan benda bagian yang ke-5 dengan pokok bahasan 1. Titik berat benda homogen berdimensi 1. Kemudian yang kedua, titik berat benda homogen berdimensi 2. Kemudian yang ketiga, titik berat benda homogen berdimensi 3. Jangan lupa like dan share video pembelajaran ini ke teman siswa dan siswi semuanya. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kemudian kunjungi juga blog bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Pada video pembelajaran kesetimbangan benda bagian yang keempat sudah diturunkan rumus titik berat benda homogen berdimensi 1, 2, dan 3. Sekarang kita aplikasikan rumus titik berat benda homogen tersebut pada video pembelajaran kesetimbangan benda bagian yang ke-5. Nah, untuk yang pertama yaitu titik berat benda homogen berdimensi 1 atau bendanya yang berbentuk memanjang. Oke, kita bahas dulu apa itu benda homogen. Benda homogen adalah benda yang seluruh partikel penyusun benda sifatnya sejenis atau benda tersebut itu memiliki massa jenis yang sama. Kemudian berikut ini adalah rumus persamaan untuk menentukan titik berat benda gabungan berdimensi 1. Nah, yang sudah diturunkan pada video pembelajaran kesetimbangan benda bagian yang keempat, yaitu Y0 sama dengan L1 kali Y1 ditambah L2 kali Y2 ditambah L2 kali Y3 dibagi dengan L1 ditambah L2 ditambah dengan L3. Kemudian untuk koordinat X-nya, X0 itu sama dengan L1 kali X1 ditambah L2 kali Y2 ditambah L3 kali X3 dibagi L1 ditambah L2 ditambah L3, sehingga koordinat titik gabungan tersebut atau biasa dilambangkan dengan PM atau pusat massa atau Z0 atau titik berat itu sama dengan X0, Y0, dimana keterangannya L-nya itu adalah panjang benda, X-nya itu adalah titik koordinat benda pada sumbu X, dan Y-nya titik koordinat benda pada sumbu Y. Kemudian X0 adalah titik koordinat benda gabungan pada sumbu X, dan Y0 titik koordinat benda gabungan pada sumbu Y. Kemudian Z0 ini adalah titik koordinat benda gabungan. Kemudian PM ini adalah titik pusat massa benda gabungan. Kemudian berikutnya titik berat benda homogen berdimensi 1 atau benda yang memanjang. Nah, yang pertama ini garis lurus. Nah, tentu titik beratnya itu berada di tengah-tengah, dimana X0 itu sama dengan setengah AB. Dan di sini Z0 adalah titik tengah garis atau merupakan titik kesetimbangannya atau merupakan titik pusat massa untuk benda yang berupa garis lurus. Kemudian yang kedua, busur lingkaran. Jadi ini kawat dilengkungkan seperti ini ya, atau kita namakan dengan busur lingkaran. Kemudian titik beratnya itu ada di sini, di mana koordinat titik beratnya Y0 sama dengan tali busur AB dibagi dengan busur AB dikalikan dengan R, di mana R-nya ini adalah jari-jari, kemudian AB ini merupakan tali busur AB, kemudian ini adalah busur dari AB. Kemudian berikutnya busur setengah lingkaran. Ini adalah busur setengah lingkaran. Jadi ini kawat yang dilengkungkan setengah lingkaran, di mana titik berat daripada kawat tersebut besarnya itu sama dengan Y0 sama dengan 2R per Pi. Jadi dari sini ke sini itu sama dengan 2R per Pi, di mana R-nya itu sama dengan jari-jari lingkaran. Untuk lebih memahami titik berat benda homogen berdimensi 1 atau yang bersifat memanjang, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan koordinat titik berat dari bangun berikut ini.
Nah, dari gambar ini di sini ada 3 buah benda ya. Yang pertama, benda tersebut berdiri atau vertikal, kemudian benda yang keduanya itu mendatar, dan yang ketiganya juga itu mendatar. Jadi benda ini berbentuk garis. Oke, kita cari dulu koordinat masing-masing benda. Untuk benda yang pertama, benda yang pertamanya ini, kemudian titik berat bendanya itu adalah di sini kita namakan Z1. Ini adalah benda yang pertama. Nah, titik berat ini tentu berada di tengah-tengah dari sini ke sini. Dari sini sampai ke sini, panjangnya adalah 7 ditambah dengan 5. Jadi sama dengan 12. Jadi tengah-tengahnya sama dengan 6. Jadi Y1-nya 6 dan X1-nya, nah dari sini ke sini, ini sama dengan 4. Kemudian untuk benda yang kedua, ini titik beratnya ada di tengah-tengah. Nah, jarak dari sini ke sini adalah 4 cm. Maka untuk X-nya, yaitu dari sini ke sini, itu sama dengan 4, karena dari sini ke sini 4 ditambah dengan 2. Jadi X-nya itu sama dengan 6. Sedangkan untuk Y-nya, yaitu dari sini ke sini, itu sama dengan 7. Karena tadi panjang dari sini ke sini itu sama dengan 7 cm. Kemudian untuk benda yang ketiga, untuk X-nya dari sini ke sini sama dengan 4. Kemudian dari sini ke sini 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian Y3-nya itu sama dengan 12. Yaitu 7 ditambah dengan 5. Kemudian panjang bendanya itu sama dengan 6 cm. Nah, setelah menentukan koordinat titik berat masing-masing benda, yaitu benda 1, benda 2, benda 3. Nah, sekarang kita tinggal mencari koordinat gabungan dari ketiga benda yang berbentuk memanjang tersebut. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, yang pertama, titik koordinat benda gabungan pada sumbu X, atau kita namakan dengan X0, yaitu X1 kali L1 ditambah X2 kali L2 ditambah X3 kali L3 dibagi L1 ditambah L2 ditambah dengan L3. Tinggal memasukkan aja nilai-nilainya. X1-nya tadi sama dengan 4. Nah, ini Z1 ya. Jadi dari sini ke sini sama dengan 4. Kemudian L1-nya itu sama dengan 12. Itu 7 tambah 5. Kemudian X2-nya itu sama dengan 6. Ingat, 6 itu dari sini ke sini 4, dari sini ke sini 2. Jadi sama dengan 6. Dan panjangnya sama dengan 4. Kemudian X3-nya, nah dari sini ke sini 4, kemudian dari sini ke sini 3. Jadi X3-nya sama dengan 7, yaitu 4 tambah 3. Kemudian L3-nya itu sama dengan 6 cm dibagi L1-nya 12, L2-nya 4, dan L3-nya 6. Nah, ini tinggal menghitung saja. 4 kali 12, 48, 6 kali 4, 24, 7 kali 6, 42. Kemudian 12 tambah 4 tambah 6 sama dengan 22. Jadi besar X0-nya itu sama dengan 5,2 cm. Kemudian berikutnya tinggal mencari titik koordinat benda gabungan pada sumbu Y. Besarnya dirumuskan Y0 sama dengan Y1 kali L1 ditambah Y2 kali L2 ditambah Y3 kali L3 dibagi L1 tambah L2 tambah L3. Tinggal memasukkan aja nilai-nilainya. Y1-nya tadi didapat 6 cm, yaitu dari sini ke sini. Kemudian L1-nya sama dengan 12 cm, atau dari sini ke sini. Ditambah dengan Y2 yang besarnya sama dengan 7 cm, atau dari sini ke sini. Dari sini ke sini adalah 7 cm. Kemudian L2-nya sama dengan 4 cm, atau dari sini sampai ke sini. Kemudian Y3-nya sama dengan 12 cm, atau dari sini ke sini, yaitu 7 ditambah dengan 5
sama dengan 12 cm dan L3-nya sama dengan 6 cm. Dibagi L1-nya 12, L2-nya 4, L3-nya 6 cm. Tinggal menghitung saja. 6 kali 12 ditambah dengan 7 kali 4 ditambah dengan 12 kali 6. Hasilnya adalah 172. Dibagi 12 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 22. 172 dibagi 22 sama dengan 7,8 cm. Jadi ini adalah koordinat benda gabungan pada sumbu Y. Sehingga dapat dituliskan letak titik berat gabungan benda ini berada pada koordinat 5,2 cm, 7,8 cm, atau kalau digambarkan adalah seperti ini. Jadi ini adalah letak titik berat benda gabungan yang berupa huruf F, yaitu pada koordinat X sama dengan 5,2, sedangkan pada koordinat sumbu Y yaitu pada koordinat 7,8. Kemudian berikutnya yang kedua adalah titik berat benda homogen berdimensi 2 atau benda yang berbentuk bidang atau benda yang berbentuk luasan. Berikut ini adalah rumus atau persamaan untuk menentukan titik berat benda gabungan berdimensi 2 atau benda yang memiliki bentuk bidang atau luasan. Rumus ini sudah diturunkan pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu X0 ini adalah koordinat gabungan pada sumbu X yang besarnya dirumuskan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 ditambah A3 kali X3 dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3. Kemudian koordinat benda gabungan untuk sumbu Y dilambangkan dengan Y0, itu sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 ditambah A3 kali Y3 dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3. Nah, rumus ini merupakan rumus koordinat titik massa benda gabungan atau titik berat benda gabungan, atau biasa dituliskan X0, Y0. Kemudian keterangannya, A-nya itu adalah luas benda, X-nya adalah titik koordinat benda pada sumbu X, kemudian Y adalah titik koordinat benda pada sumbu Y, kemudian X0 adalah titik koordinat benda gabungan pada sumbu X, kemudian Y0 adalah titik koordinat benda gabungan pada sumbu Y. Kemudian Z0 adalah koordinat titik berat benda gabungan. Kemudian PM adalah koordinat titik pusat massa benda gabungan. Ingat, Z0 atau titik berat ini sama juga dengan PM atau koordinat titik pusat massa. Kemudian berikutnya, ini adalah beberapa titik berat benda homogen berdimensi 2 atau benda yang berbentuk bidang atau luasan. Yang pertama, bidang segitiga. Ini adalah bidang segitiga. Kemudian ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Titik berat pada bidang segitiga, X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan Y0, di mana Y0 adalah sepertiga tingginya. Jadi titik berat ini sama dengan sepertiga dari tinggi segitiga. Jadi sini T-nya itu sama dengan tinggi segitiga. Kemudian berikutnya, titik berat benda homogen pada jajaran genjang atau nama lainnya adalah belah ketupat atau persegi panjang. Titik beratnya ini merupakan perpotongan diagonal dari jajaran genjang atau belah ketupat atau persegi panjang, di mana Y0-nya ini sama dengan setengah tinggi daripada jajaran genjang. Ini adalah tinggi jajaran genjangnya. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah bidang juring lingkaran.
ini adalah luas bidang juring lingkaran. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Dan ini adalah merupakan pusat lingkaran. Titik beratnya Z0 ada di sini, di mana X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan Y0. Besarnya Y0 itu sama dengan 2/3R kali panjang tali busur AB. Ini panjang tali busur AB dibagi dengan panjang busur AB. Nah, ini adalah panjang busur AB. Kemudian berikutnya yang keempat, bidang setengah lingkaran. Jadi ini adalah luasan setengah lingkaran. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kemudian pusat lingkarannya merupakan pertemuan sumbu X dan sumbu Y. Titik beratnya Z0 ada di sini, di mana Z0 ini berada pada X sama dengan 0 dan Y sama dengan Y0, di mana Y0 nya itu sama dengan 4R/3pi dan R nya sama dengan jari-jari lingkaran. Untuk lebih memahami titik berat benda homogen berdimensi 2, mari kita berlatih soal. Contoh soal. Tentukan koordinat titik berat potongan karbon homogen pada gambar berikut ini. Satuan panjang dalam sentimeter. Dari gambar ini dapat kita jadikan 3 buah benda. Misalkan ini benda ke-1, kemudian ini benda ke-2, dan yang segitiga ini adalah benda yang ke-3. Oke, dari gambar diketahui untuk benda yang pertama, yaitu persegi panjang yang ini, di mana titik beratnya adalah di sini. Kita namakan dengan Z1. Titik berat ini merupakan perpotongan dari diagonal persegi panjang, di mana X1-nya sama dengan 5 cm. Ini didapat dari sini ke sini sama dengan 2 cm, kemudian dari sini ke sini 3 cm. Jadi 2 ditambah dengan 3. Dan 3 ini didapat dari 6 dibagi 2, karena ini berada di tengah-tengah. Kemudian untuk Y1-nya sama dengan 4, didapat dari setengah tinggi daripada persegi panjang ini. Kemudian luas dari persegi panjang ini yaitu panjang dikalikan lebar. Panjangnya 6 dan lebarnya itu 8. 6 kali 8 sama dengan 48 cm. Kemudian benda yang kedua, Z-nya ini juga sama, merupakan perpotongan dari diagonal persegi panjang. X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 9. 9 ini didapat dari sini ke sini sama dengan 8, ditambah setengah dari lebar persegi panjang ini adalah 1. Jadi 8 ditambah 1 sama dengan 9. Kemudian luasnya itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya dari sini ke sini sama dengan 2, ditambah dari sini ke sini sama dengan 6. 6 tambah 2 sama dengan 8, ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian lebarnya sama dengan 2. Jadi luas bidang yang kedua sama dengan 10 kali 2 sama dengan 20 cm persegi. Kemudian benda yang ketiga, X-nya tetap sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan dari sini ke sini sama dengan 10, yaitu 8 ditambah dengan 2. Kemudian dari sini ke sini sama dengan 1/3 tinggi dari segitiga. Nih, 1/3 dari tinggi segitiga. Tingginya dari sini ke sini ini sama dengan 16 dikurangi 10. Nah, 10-nya itu dari mana? Yaitu 8 ditambah dengan 2. Jadi Y-nya sama dengan 10 ditambah 1/3 kali 6 sama dengan 2, ditambah 10 sama dengan 12. Kemudian luas dari segitiga ini sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya ini adalah 6
dan tingginya juga 6. Jadi setengah kali 6 kali 6. Setengah kali 6 sama dengan 3, 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi luas segitiga ini sama dengan 18 cm persegi. Kemudian berikutnya tinggal mencari titik koordinat benda gabungan pada sumbu X. Yang besarnya itu dirumuskan X0 A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 ditambah A3 kali X3 dibagi A1 tambah A2 tambah A3. Tinggal memasukkan angka-angkanya saja. X0 sama dengan A1 nya 48, yaitu 6 kali 8 48, dan X nya sama dengan 5, yaitu dari sini ke sini atau dari sini ke sini sama dengan 5. Kemudian A2 nya sama dengan 20, yaitu 10 kali 2 sama dengan 20, dan X nya tetap sama dengan 5 ditambah dengan A3 nya 18 dan X3 nya sama dengan 5 dibagi dengan A1 nya sama dengan 48, A2 nya sama dengan 20, dan A3 nya sama dengan 18. Tinggal menghitung saja. X0 sama dengan 48 kali 5 sama dengan 240, 20 kali 5 sama dengan 100, 18 kali 5 sama dengan 90, dibagi 48 tambah 20 tambah 18 sama dengan 86, dan X0 nya sama dengan 480 dibagi 86, dan hasilnya sama dengan 5 cm. Sebenarnya tidak dengan cara menghitung seperti ini juga sudah kelihatan. Untuk koordinat benda gabungan pada sumbu X ini pasti di garis ini yang besarnya sama dengan 5 cm. Kemudian berikutnya kita tinggal mencari besarnya titik koordinat benda gabungan pada sumbu Y. Yang besarnya dirumuskan Y0 sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 ditambah A3 kali Y3 dibagi A1 tambah A2 tambah A3. Tinggal memasukkan nilainya saja. Y0 sama dengan A1 nya itu sama dengan 48, yaitu luas dari segi 4 ini, yaitu 6 kali 8. Kemudian Y1 nya sama dengan 4, ini Y1 nya sama dengan 4. Kemudian A2 nya sama dengan 20, ini didapat dari 10 kali 2 sama dengan 20. Kemudian Y2 nya sama dengan 9. Nah, ini didapat dari titik sini ke sini sama dengan 8. Kemudian dari sini ke sini sama dengan 1. Jadi 8 tambah 1 sama dengan 9. Kemudian ditambah A3 nya itu sama dengan luas dari segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Alasnya 6 dan tingginya juga 6. Setengah kali 6 kali 6 sama dengan 18 cm. Dan tingginya sama dengan 12. Jadi Y-nya ini sama dengan 12 cm. Ini didapat dari sini ke sini sama dengan 10, kemudian dari sini ke sini sama dengan 2. Nah, 2 ini didapat dari sepertiga tinggi segitiga. Ini adalah tinggi segitiga yang besarnya sama dengan 6 cm. Kemudian tinggal dibagi, A1 nya 48, A2 nya 20, dan A3 nya sama dengan 18. Tinggal menghitung saja. Besarnya Y0 sama dengan 48 kali 4 sama dengan 192, 20 kali 9 sama dengan 180, 18 kali 12 sama dengan 216. 48 ditambah 20 ditambah 18 sama dengan 86. Yang atas tinggal dijumlahkan. Besarnya 555 dibagi 86, dan hasilnya Y0 sama dengan 6,8 cm. Jadi koordinat titik berat benda gabungan ini tadi X-nya, tadi X0 nya besarnya sama dengan 5 cm dan Y0 nya sama dengan 6,8 cm. Nah, kalau digambarkan, letak titik berat benda gabungan tersebut adalah
di sini. Jadi X-nya sama dengan 5 cm dan Y-nya sama dengan 6,8 cm. Dan ini juga merupakan koordinat pusat massa atau merupakan titik kesetimbangan dari gabungan 3 buah benda ini, yaitu ini, kemudian ini, dan segi 3. Kemudian berikutnya yang ketiga, titik berat benda homogen berdimensi 3 atau benda yang berbentuk volume atau isi. Berikut ini rumus persamaan untuk menentukan titik berat benda gabungan berdimensi 3 atau yang berbentuk volume atau isi. Rumus ini sudah diturunkan pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, yang pertama, rumus atau persamaan titik berat benda gabungan berdimensi 3 untuk sumbu X, yaitu X0 sama dengan Pi1 kali X1 ditambah Pi2 kali X2 ditambah Pi3 kali X3 dibagi Pi1 ditambah Pi2 ditambah Pi3. Kemudian titik berat benda gabungan berdimensi 3 untuk sumbu Y-nya dirumuskan Y0 sama dengan Pi1 kali Y1 ditambah Pi2 kali Y2 ditambah Pi3 kali Y3 dibagi Pi1 plus Pi2 plus Pi3. Maka koordinat titik berat benda gabungan berdimensi 3 itu dirumuskan PM atau pusat massa sama juga dengan titik berat benda sama dengan X0, Y0. Nah, ini adalah koordinat titik berat benda gabungan berdimensi 3. Keterangannya, P-nya sama dengan volume benda, X-nya titik koordinat benda pada sumbu X, Y-nya titik koordinat benda pada sumbu Y, kemudian X0 titik koordinat benda gabungan pada sumbu X, dan Y0 titik koordinat benda gabungan pada sumbu Y. Dan Z0-nya ini adalah titik koordinat benda gabungan. Dan PM adalah titik pusat massa benda gabungan. Ingat, titik berat dan titik pusat massa adalah sama. Dan di titik tersebut merupakan titik kesetimbangan dari suatu benda, baik itu satu benda maupun gabungan beberapa buah benda. Berikut ini adalah titik berat benda homogen berdimensi 3 atau benda yang berbentuk volume atau isi. Yang pertama, bidang kulit kerucut. Jadi kerucut ini berbentuk volume atau isi, tapi di dalamnya itu kosong, jadi hanya ada kulitnya saja. Letak titik beratnya adalah di sini. Kalau ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y, nah titik beratnya itu berada pada koordinat X-nya sama dengan 0 dan Y0-nya itu sama dengan sepertiga T, di mana T-nya itu sama dengan tinggi kerucut. Kemudian volume dari bidang kulit kerucut ini atau volume dari kerucut ini dirumuskan Pi sama dengan PR kuadrat per 3 kali T, di mana T-nya itu adalah tinggi kerucut dan Pi-nya adalah volume. Kemudian yang kedua, kerucut pejal. Nah, kalau yang di atas ini kerucutnya itu dalamnya itu kosong. Nah, kalau kerucut pejal, dalam kerucut ini berisi seperti nasi tumpeng lah, seperti itu. Nah, titik beratnya ada di sini Z0. Jadi kalau ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y, titik beratnya berada pada X sama dengan 0 dan Y0-nya ini sama dengan 1/4 T, di mana T-nya itu sama dengan tinggi daripada kerucut, dan ini adalah volume daripada kerucut yang besarnya Pi sama dengan PR kuadrat dibagi 3 dikalikan dengan T. Kemudian berikutnya bidang kulit silinder tanpa tutup. Jadi ini adalah silinder seperti kaleng susu seperti itu, tapi di sini tidak ada penutupnya. Titik beratnya ada di sini. Jika ini merupakan sumbu X dan ini sumbu Y, nah titik beratnya itu berada pada X sama dengan 0 dan Y0-nya sama dengan setengah T. Dan volume dari silinder itu sama dengan PR kuadrat dikalikan dengan T. Ingat, PR kuadrat ini sama juga dengan luas
lingkaran ini. Kemudian yang keempat, silinder pejal. Nah, kalau silinder pejal, dalam silinder ini berisi, jadi tidak kosong. Nah, titik beratnya ada di sini. Jadi jika ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y, nah titik beratnya itu berada pada X sama dengan 0 dan Y0 nya sama dengan setengah T dan volumenya sama dengan PR kuadrat kali T. Jadi untuk silinder pejal dan bidang kulit silinder tanpa tutup, baik tutup atas maupun tutup bawah, titik beratnya adalah sama, yaitu Y0 sama dengan setengah T. Dan pada silinder pejal juga sama, Y0 sama dengan setengah T. Kemudian berikutnya, yang kelima, yaitu bidang kulit setengah bola. Nah, untuk bidang kulit setengah bola, ini di dalamnya kosong, jadi hanya kulitnya saja ini, dan titik beratnya itu ada di sini. Jika ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y, nah titik beratnya itu berada pada X sama dengan 0 dan Y0 nya sama dengan setengah R. Dan volume setengah bola itu sama dengan 2/3 PR dipangkatkan 3, dimana R nya itu sama dengan jari-jari bola. Kemudian setengah bola pejal. Nah, kalau setengah bola pejal, di dalam setengah bola ini berisi. Ini adalah titik beratnya, dan ini adalah sumbu X, dan ini adalah sumbu Y. Nah, titik berat ini berada pada koordinat X sama dengan 0, dan Y0 nya itu sama dengan 3/8 R. Dan volumenya itu sama dengan 2/3 PR pangkat 3, dimana R nya merupakan jari-jari bola dan P nya sama dengan volume bola. Jadi kalau bidang kulit setengah bola, Y0 nya sama dengan setengah R. Nah, kalau pada setengah bola pejal, Y0 nya sama dengan 3/8 R. Contoh soal: tentukan koordinat titik berat gabungan silinder pejal dan setengah bola pejal homogen pada gambar berikut ini. Satuan panjang semuanya ini dalam sentimeter. Jadi ini dua-duanya ini merupakan benda pejal. Nah, yang pertama berupa silinder pejal, kemudian yang kedua berupa setengah bola pejal. Nah, dari soal itu diketahui susunan benda ini terdiri dari dua buah benda, yaitu silinder pejal dan setengah bola pejal. Kita lihat benda yang pertama dulu, yaitu silinder pejal. Silinder pejal ini memiliki diameter 8 cm. Maka titik beratnya itu berada di tengah-tengah di sini. Kalau ini 8, berarti dibagi 2 sama dengan 4 cm. Jadi X1-nya sama dengan 4 cm. Kemudian tinggi atau Y1-nya sama dengan setengah tingginya. Nah, dari soal tingginya itu adalah 10 cm, berarti Y1-nya sama dengan 5 cm. Kemudian volume dari silinder itu besarnya PR kuadrat. Ingat, PR kuadrat itu adalah luas lingkaran dikalikan dengan tinggi. R-nya di sini sama dengan 4 cm. Jadi Pi kali 4 dikuadratkan kali T, T-nya adalah 10 cm. 4 dikuadratkan 16, jadi Pi kali 16 kali 10 sama dengan 160 Pi cm kubik. Kemudian berikutnya untuk benda yang kedua. Untuk X-nya ini di tengah-tengah, jadi besarnya sama dengan 4 cm, sama dengan ini. Sedangkan untuk Y-nya, yaitu tinggi silinder, yaitu 10 ditambah dengan 3/8 R. Nah, tadi R-nya itu sama dengan 4. Jadi Y2-nya sama dengan 10 ditambah 3/8 kali 4. Ini bisa dicoret, 4-nya jadi 1 dan 8-nya menjadi 2. Jadi 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Jadi Y2-nya sama dengan 11,5 cm.
Kemudian volume dari bola itu tadi dirumuskan 2/3 IR pangkat 3. 2/3 kali pi, nah R-nya sama dengan 4, dikuadratkan itu sama dengan 64, tinggal mengalihkan saja. 2 kali 64 dibagi 3 sama dengan 42,7 pi cm kubik. Kemudian selanjutnya tinggal mencari titik koordinat benda gabungan pada sumbu X. Yang besarnya itu dirumuskan X0 sama dengan Pi1 kali X1 ditambah Pi2 kali X2 dibagi Pi1 tambah Pi2, karena ini hanya dua buah benda yang digabungkan. Tinggal memasukkan angkanya saja. Pi1 nya sama dengan 160 Pi ini. Kemudian X1 nya sama dengan 4, kemudian Pi2 nya sama dengan 42,7 Pi, dan X2 nya sama dengan 4 dibagi 160 Pi ditambah 42,7 Pi. Tinggal menghitung saja. 160 kali 4 sama dengan 640 Pi. Kemudian 42,7 Pi kali 4 sama dengan 170,8 Pi dibagi 160 Pi ditambah 42,7 Pi sama dengan 202,7 Pi. Nah, Pi-nya di sini bisa dicoret, sehingga tinggal 640 Pi ditambah 170,8 itu sama dengan 810,8 dibagi 202,7, dan hasilnya sama dengan 4 cm. Perlu diketahui untuk X0 ini sebenarnya tidak perlu dihitung, karena di sini terlihat bahwa X1 itu sama dengan X2 sama dengan 4 cm. Maka sebenarnya X0-nya juga itu pasti 4 cm. Jadi nanti titik beratnya itu di sekitar sini, yaitu antara Z1 dan Z2. Jadi nilai X-nya itu pasti besarnya sama dengan 4. Nah, yang perlu dihitung dengan lebih teliti yaitu untuk menghitung besarnya titik koordinat benda gabungan pada sumbu Y. Kemudian berikutnya titik koordinat benda gabungan pada sumbu Y. Yang besarnya itu dirumuskan Y0 sama dengan Pi1 kali Y1 ditambah Pi2 kali Y2 dibagi Pi1 ditambah Pi2. Tinggal memasukkan aja nilai daripada Pi dan Y-nya. Y0 sama dengan Pi1 nya 160 Pi cm kubik dan Y1 nya sama dengan 5 ditambah Pi2 nya sama dengan 42,7 Pi dan Y2 nya sama dengan 11,5 dibagi Pi1 nya sama dengan 160 Pi dan Pi2 nya 42,7 Pi. Tinggal menghitung saja. 160 kali 5 sama dengan 800 Pi, 42,7 Pi kali 11,5 sama dengan 491,01 Pi dibagi 202,7 Pi. Pi-nya di sini bisa dicoret, sehingga hasilnya 800 ditambah 491,05 Pi sama dengan 1291,05 dibagi 202,7, dan hasilnya Y0 sama dengan 6,4 cm. Jadi titik koordinat benda gabungan atau Z0 itu sama dengan X0 nya sama dengan 4 cm didapat dari yang tadi, kemudian Y0 nya sama dengan 6,4 cm. Nah, kalau digambarkan letak titik berat benda gabungan tersebut yaitu pada X sama dengan 4 cm dan Y nya sama dengan 6,4 cm. Jadi ini merupakan titik beratnya atau pusat massa dari gabungan silinder pejal dan setengah bola pejal, dan ini juga merupakan letak titik kesetimbangan dari gabungan
silinder pejal, dan bola pejal. Oke, video pembelajaran kesetimbangan benda bagian yang kelima selesai. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Dan share juga video pembelajaran ini ke teman-teman, siswa dan siswi semuanya. Juga jangan lupa berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kemudian kunjungi juga blog bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.